Para siswa sekalian, hari ini kalian akan mendengarkan penjelasan materi tentang klasifikasi jamur. Ahli mikologi atau ahli jamur memperkirakan ada sekitar 1,5 juta spesies jamur. Yang sudah diidentifikasi atau dikenali adalah sekitar 100.000 spesies jamur. Jamur dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Ingat ya nak ya, berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Yang pertama, zygomycotina atau zygomicota. Yang kedua, ascomycotina atau ascomycota. Yang ketiga, basidiomycotina atau Basidiomycota. Yang keempat, Deuteromycota atau Deuteromycotina. Kita lihat zygomicota. Kamu pasti pernah melihat jamur pada roti kan? Kalau kamu perhatikan, jamur pada roti tadi itu merupakan salah satu contoh dari zygomycotina. Apa ciri-ciri dari zygomicota? Tubuh zygomicota, hifanya itu tidak bersekat. Bagian tertentu dari hifanya itu akan mengalami diferensiasi yang akan membentuk sporangium. Sporangium ini adalah struktur penghasil spora vegetatif. Alat reproduksi seksualnya zygosporangium. Ini warnanya kehitaman, dindingnya tebal. Nama zygomicota menunjukkan alat reproduksi seksual tersebut. Zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan pembentukan sporangiospora. Nah, kita akan lihat bagaimana daur hidup zygomicota. Zygomicota ini mengalami 2 macam reproduksi. Yang pertama secara aseksual. Ini dilakukan bila kondisi lingkungannya baik dan mendukung. Sedangkan reproduksi secara seksual dapat terjadi bila kondisi lingkungannya kering dan tidak menguntungkan. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan fragmentasi atau pemenggalan hifa dan juga dengan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium. Selanjutnya, untuk reproduksi seksual ini terjadi dengan adanya perkawinan antara hifa yang beda jenis, yang disebut hifa positif dan negatif, yang selanjutnya menghasilkan zygospora. Zygospora merupakan spora yang seksual. Kita lihat tahap-tahap reproduksi seksual pada zygomicota seperti yang ada pada gambar di PPT-nya. Kamu bisa lihat urutannya ya, dari yang sebelah kiri dulu ada di situ. Ya, di situ sudah ada nomor-nomornya, Nak ya. Oke. Diawali dengan hifa untuk tahap pertama nomor 1 ya. Hifa yang beda jenis saling berdekatan. Positif dan negatif, mereka saling berdekatan. Kemudian hifa positif dan negatif tadi membentuk cabang hifa, namanya gametangium. Dinding kedua, pada tahap berikutnya, dinding kedua, gametangium itu pecah. Sehingga terjadi penyatuan plasma sel atau yang disebut dengan plasmogami. Nah, inti yang haploid hifa positif bergabung dengan inti haploid hifa negatif. Terbentuklah zygospora.
Zigospora ini memiliki inti yang diploid 2N. Selanjutnya, inti yang diploid ini akan membelah secara meiosis, menghasilkan inti yang haploid atau N. Kemudian di tahap berikutnya kamu lihat zigospora ini mengalami istirahat atau dormansi. Ya, zigospora ini mengalami penebalan dinding sel sehingga dia dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Seandainya lingkungannya menguntungkan, zigospora tadi akan tumbuh dan membentuk sporangium. Inti yang ada di sporangium atau kotak spora itu akan membelah secara mitosis, membentuk inti spora. Nah, jika sporangiumnya sudah masak, dindingnya akan pecah, sehingga sporanya itu tersebar. Spora tadi jatuh di tempat yang cocok, sehingga berkembang menjadi hifa. Hifa inilah selanjutnya menjadi jamur yang baru. Oke, demikian penjelasan tentang reproduksi zigomikota. Nah, kita lihat apa saja contoh-contohnya. Jamur kelompok zigomikota sudah diidentifikasi sekitar 600 spesies. Beberapa jenis digunakan dalam pembuatan makanan. Misalnya, kalau kamu makan tempe, itu jamur Rhizopus oryzae yang merupakan golongan dari zigomikota. Kemudian kalau kamu lihat tadi roti ya yang sudah berjamur, maka itu adalah Rhizopus stolonifer. Kemudian ya, ada juga di situ kamu lihat mukor ya. Mukor SP ini, mukor SP digunakan untuk pembuatan tape. Bisa juga ada juga mukor, mukedo yang menguraikan kotoran hewan. Berikutnya kita lihat ascomycotina. Kamu pasti tahu oncom kan? Kamu tidak mengenal oncom, tentu mengenal roti. Kedua jenis makanan tersebut, yaitu oncom dan roti, merupakan makanan yang diperoleh oleh jenis jamur kelompok Ascomycotina. Oke, kita lihat cirinya. Hifanya bersekat, reproduksi secara seksual dengan ascus, membentuk ascocap, secara aseksualnya dengan conidia atau conidium. Nah, di sini kalian bisa melihat reproduksinya. Ascomycota bisa bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, untuk yang uniseluler dilakukan dengan tunas atau kuncup. Kuncup itu terbentuk pada sel induk kemudian lepas. Ya. Terus selain itu, secara seksual ini bisa berlangsung dengan penyatuan hifa yang berbeda jenis. Oke, pada gambar yang ada di slide-nya, kamu bisa melihat, ya nak ya. Oke, di sini diawali dengan hifa yang beda jenis saling berdekatan. Ya. Kemudian hifa yang dianggap betina membentuk ascogonium. Dan hifa jenis yang lainnya dianggap jantan akan membentuk antheridium. Ascogonium dan antheridium masing-masing memiliki sejumlah inti yang haploid. Dari ascogonium yang merupakan hifa betina, itu akan terbentuk trikogin. Nah, trikogin ini apa? Dia merupakan penghubung jantan dengan betina. Lalu melalui trikogin ini atau jembatan ini terjadilah perpindahan plasma dan inti
antheridium ke ascogonium, sehingga terjadilah penyatuan plasma atau plasmogami, ya, yang menghasilkan inti yang berpasangan atau dikariotik. Ascogonium tumbuh membentuk sejumlah hifa ascogonium yang dikarion. Pertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis. Intinya membelah secara mitosis tetapi tetap berpasangan. Oke. Selanjutnya kamu boleh mempelajari reproduksi secara seksualnya yang terdapat pada gambar. Nah, kamu bisa melihat di sini berbagai jenis bentuk-bentuk conidium. Oke, di situ ada Aspergillus flavus, ini bentuk-bentuknya. Conidianya itu sporanya, ya seperti apa. Kemudian untuk Cladosporangium, Penicillium, itu ada bentuk-bentuk dari conidianya. Oke, berikutnya kita lihat bentuk-bentuk tubuh buah daripada Ascocarp. Bentuk Ascocarp itu tubuh buah dari Ascomycota. Ada yang berbentuk kayak apa ini? Kayak cawan ya. Oke, itu salah satu bentuknya yang banyak terdapat. Lalu dia punya bentuk yang lainnya. Yang ketiga, kita akan melihat divisi Basidiomycota. Nah, kelompok Basidiomycota ini, kalau kamu sering mengkonsumsi pizza, mie ayam, kemudian sop jamur, nah itu merupakan dari divisi Basidiomycotina. Karena apa? Dari kelompok Basidiomycotina ini merupakan kelompok jamur yang paling banyak kita makan. Ya, kita lihat hifanya itu bersekat. Ya, jamurnya merupakan golongan multiseluler. Reproduksi seksualnya dilakukan oleh Basidiospora yang dibentuk oleh Basidium. Sedang untuk reproduksi aseksualnya dengan Conidiospora. Nah, kalau kamu perhatikan gambar ini, ya jamurnya ini kayak payung ya. Oke, di situ ada tudungnya. Di bawah tudung itu, kalau kamu bayangkan payung, kan ada bagian-bagian yang kayak besi itu pendukung payung. Nah, itu namanya kalau pada jamur namanya lamela. Oke. Kemudian lalu ada tangkai buahnya. Lalu dilihat di situ ada miseliumnya. Oke, jadi tubuh buahnya namanya Basidiocard. Biasanya Basidiocard ini ukurannya besar atau makroskopis, jadi bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk-bentuk Basidiocard ini macam-macam, ada yang kayak payung, ada yang kayak kuping, setengah lingkaran, yang bulat. Oke. Nah, tadi saya sebut lamela. Coba kalian perhatikan lamela atau bilah, itu yang di bawah tudung tadi. Di bawah di bawah tudung itu namanya tadi lamela. Di bagian bawahnya ini ada terdapat basidium. Basidium inilah penghasil spora Basidiosporanya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini bagian-bagiannya. Nah, itu tudung. Lalu di bawah tudung itu ada bilah atau lamela. Disitulah terdapat basidiumnya. Oke, basidium ini, lihat itu kayak tonjolan-tonjolan itu. Nah, basidium ini, dia akan menghasilkan spora, namanya Basidiospora. Kita lihat reproduksinya. Ini bisa secara aseksual maupun secara seksual.
Untuk secara aseksualnya dia akan membentuk konidia. Nah, sama seperti zigomikota dan askomikota, maka reproduksi seksual basidiomikota itu terjadi melalui perkawinan antara hifa yang beda jenis, yang nantinya akan menghasilkan spora seksual, yaitu basidiospora. Nah, tahap-tahap reproduksinya kamu bisa melihat pada gambarnya, ya nak ya. Oke, di situ ada hifa positif dan negatif berdekatan, lalu bersatu, ya. Selanjutnya dihasilkanlah hifa yang dikaryotik, terbentuk tubuh buah yang masih muda, dan kemudian menjadi dewasa. Nah, kamu lihat ini sterigma, yang tonjolan-tonjolannya ini yang dibentuk oleh basidium. Tonjolannya ini sebanyak 4, namanya sterigma. Nah, ya. Nah, terakhir divisi Deuteromycota. Ini merupakan jamur tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi secara seksualnya. Hifanya bersekat, umumnya tidak memiliki tubuh buah. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan konidia, sedangkan spora seksualnya belum diketahui. Nah, oke anak-anakku ya. Demikian penjelasan saya tentang klasifikasi jamur. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan kepada saya. Atas perhatian kalian, saya sampaikan terima kasih.